Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada seorang pun yang senang dihina atau dicela. Ucapan yang menyakitkan terkadang terus teringat, bahkan ketika orang yang mengucapkannya sudah melupakannya. Ada yang dihina karena pekerjaannya, ada yang dicela karena keadaan ekonominya, ada pula yang menjadi bahan pembicaraan hanya karena penampilannya. Lalu, bagaimana seorang muslim seharusnya menyikapi keadaan seperti ini? Islam mengajarkan bahwa obat pertama ketika hati terluka adalah mengingat bahwa setiap ujian datang atas izin Allah SWT. Tidak ada satupun perkataan manusia yang mampu terjadi tanpa seizinnya. Dengan menyadari hal ini, hati akan lebih mudah menerima dan tidak larut dalam kemarahan. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 186. Kamu pasti akan diuji pada harta dan dirimu. Dan kamu pasti akan mendengar banyak perkataan yang menyakitkan dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ayat ini mengingatkan bahwa mendengar ucapan yang menyakitkan adalah bagian dari ujian kehidupan. Bahkan orang-orang saleh sebelum kita pun mengalaminya. Obat berikutnya adalah menahan lisan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hari, Bukhari dan Muslim. Ketika emosi memuncak, membalas hinaan memang terasa melegakan sesaat. Namun seringkali setelah itu muncul penyesalan. Sebaliknya, diam karena mengharap ridha Allah justru menjadi bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Bayangkan seseorang mengejek pekerjaan kita. Jika langsung dibalas dengan hinaan yang lebih kasar, masalah akan semakin besar. Tetapi jika kita memilih diam, tersenyum, atau menjawab dengan baik, pertengkaran seringkali berhenti saat itu juga. Allah SWT juga berfirman dalam surah Fussilat ayat 34. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Bukan berarti kita harus membiarkan kezaliman terus terjadi. Namun ayat ini mengajarkan bahwa akhlak yang baik seringkali mampu memadamkan api permusuhan. Amalan berikutnya adalah memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah. Terkadang hinaan orang lain justru menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah. Hati yang semula dipenuhi rasa marah berubah menjadi hati yang banyak berdoa dan memohon pertolongannya. Daripada sibuk memikirkan perkataan manusia, lebih baik kita memperbaiki diri di hadapan Allah. Jika hinaan itu benar, jadikan sebagai bahan introspeksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika hinaan itu tidak benar, maka jangan biarkan hati kita rusak hanya karena ucapan yang tidak sesuai kenyataan. Contohnya sangat sederhana. Ada orang yang berkata, kamu tidak akan pernah berhasil. Ucapan itu memang menyakitkan. Namun daripada membalas dengan emosi, kita bisa menjadikannya sebagai motivasi untuk terus belajar, bekerja keras, dan membuktikan dengan amal, bukan dengan amarah. Pada akhirnya, penilaian manusia tidak menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Yang menentukan adalah iman, ketakwaan, dan amal saleh. Karena itu, jangan habiskan tenaga hanya untuk memikirkan orang yang mencela. Gunakan waktu untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan memohon kepada Allah agar diberikan hati yang lapang. Semoga Allah SWT menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain, serta menguatkan hati kita ketika harus menghadapi hinaan dan celaan. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.